Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlalu puasa telah melewati kita dari beberapa hari ini, dan tentu kita ingin selalu menjaga kestabilitas atau kestabilan di dalam berpuasa kita, baik stabil secara jasmani, stabil secara rohani, dan yang paling penting adalah stabil di dalam kita melalui ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kekhusyuan demi kekhusyuan kita raih, keberkahan demi keberkahan kita raih, ketenangan demi ketenangan kita raih. Ibadah apapun semuanya kita rindu pengen mengamalkan itu semuanya, karena tentu sebagai tanda amal ibadahmu amal ibadah puasamu diterima oleh Allah, tidak ada kejenuhan di dalam kau menambah amal ibadah di bulan Ramadan. Berbahagialah siapapun yang Allah menitipkan rasa nyaman, rasa nikmat, rasa kesenangan, rasa bahagia dengan banyak-banyak ibadah di bulan Ramadan, kok tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa malas, maka Anda termasuk adalah orang-orang yang dipilih. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan kemuliaan bagi kita, Ramadan keistimewaan bagi kita. Akan tetapi ingat, sehebat kayak apapun kita di dalam menambah amal ibadah di bulan Ramadan, apakah bangun malamnya ditambah selain daripada sholat tarawih, apakah bacaan Al-Qur'annya, apakah itikaf ada di masjid, apakah pasaran, ngaji-ngaji kitab, ini semuanya bagus. Infak sedekahnya, berbakti kepada orang tua, bagus itu semuanya. Tetapi ingat, yang paling penting di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah adalah senantiasa menjaga kualitas ibadah puasa kita. Karena yang paling penting di dalam kita berpuasa ini ya kualitas ibadah puasa kita. Jangan sampai kita sudah menahan lapar mulai dari pagi sampai sore, tak taunya kualitasnya nggak ada. Ternyata kualitasnya nol, kualitasnya kosong, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hal utama yang menjadikan amal ibadah puasa kita ini terganggu pahalanya, bahkan tidak dapat pahala, itu urusan mulut. Urusanmu mulut. Maka perhatikan, jangan sampai kita berpuasa dari yang halal tapi membatalkan dengan yang haram, alias tidak menjaga mulut kita. Maka disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khamsun yufattirna shaim, 5 hal yang akan membatalkan pahala puasa seseorang. Perhatikan, jangan masuk wilayah ini kita. Perhatikan, jangan masuk wilayah ini. Dan setelah ditengok dari 5 hal ini, ternyata yang 4 ini ternyata yang mendominasi urusan mulut. Mulai dari berdusta, ngadu domba, gunjing, sumpah palsu. Ini termasuk ternyata wilayah-wilayah urusan mulut. Ini. Dan yang terakhir adalah tidak menjaga mata. Maka harus mengambil titik berat di dalam urusan mulut ini. Karena memang benar mulut ini lidah tak bertulang, tapi akibatnya begitu dahsyat. Ya. Al-lisan jirmuhu soghirun, ya. Lisan ini masya Allah bentuknya ini kecil, tapi akibatnya sangat dahsyat, menjadikan sebab puasanya orang gak diterima, menjadikan sebab dia masuk neraka gara-gara mulut. Lu pertikaian di akhir zaman ini coba apa sebabnya? Tetangga dengan tetangga gak akur, ustadz dengan ustadz gak akur, iya kan, pejabat dengan pejabat gak akur, parpol dengan parpol gak akur. Waduh, kok gak akur terus ini hidup di dunia ini? Sebabnya apa? Ini mulut ini. Maka ayo, puasa itu ada 3 model. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu apa? Hanya menahan lapar dan dahaga saja dari perkara yang membatalkan puasa. Itu puasanya orang awam. Tapi puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus apa? Selain dia menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan anggota tubuhnya tidak berbuat maksiat kepada Allah. Wah, ini naik kelas lagi. Dia puasa, perutnya kosong, tenggorokannya haus, begitu juga mulutnya puasa, nggak mau ngomong yang kotor, fokus mulutnya hanya ngaji Al-Quran, fokus mulutnya hanya ngomong yang baik,
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para ulama telah melakukan itu. Coba para ulama itu, karena kekasih Allah, mereka di dalam menjaga mulutnya begitu beliau menjaga, sehingga hampir tidak pernah keluar dari mulut beliau hal-hal yang kotor. Bahkan di saat beliau nelpon saja, ini gayanya ulama ini. Para ulama kalau beliau nelpon, coba nampak sekali cara telepon beliau menunjukkan beliau adalah ahli zikir. Di saat beliau nelpon, assalamualaikum, masya Allah, ahlan bikum, masya Allah, bismillah, ya salam, la haula. Terus kalimat-kalimat zikir diungkapkan oleh beliau, padahal beliau lagi nelpon, lagi nyantai. Ini menunjukkan apa? Beliau biasa dengan mulutnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, hei orang-orang yang berpuasa, pengen puasanya diterima oleh Allah, jaga mulut. Dari apa? Dari berbohong. Jangan sampai Ramadan puasa berbohong jalan. Ya sudah, hilang pahala puasanya. Satu, berbohong. Ayo, jujur. Jangan jadi pembohong. Kemudian yang kedua adalah gonjeng orang. Gonjeng orang ini juga menjadikan sebab amal ibadah puasanya nggak diterima oleh Allah. Gonjeng orang itu nyebut kejelekan orang. Dan ini penyakit yang lagi viral di akhir zaman, ya pergunjingan ini. Wow, kalau sudah duduk, ya kan ngabuburit bukan zikir yang dianjurkan dibaca di bulan Ramadan, tapi ngabuburit ngabisin tetangga. Ya ini hilang kalau kayak gitu pahalanya. Hilang itu. Sudah capek-capek puasa, hilang pahalanya. Menjelang berbuka, hilang pahala puasa. Menjelang berbuka, hilang pahala puasa. Kenapa? Gonjeng orang. Maka sekarang stop. Jangan ngomongin orang, karena itu akan menjadikan pahala puasa kita nggak dapat. Loh, rugi dong kita. Nanti kita ngadep kepada Allah nggak dapat pahala puasa, karena ternyata nggak ada nilainya puasa kita. Kemudian sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini berarti ingkar janji. Sumpah palsu ini juga urusan mulut. Mulut. Maka jangan sampai kita ini Ramadan umbar janji palsu dengan menyebut nama Allah, wallahi tallahi billahi, tapi nggak pernah dilakukan. Wah, hati-hati ini. Khianat dia, munafik dia. Maka percuma dia berpuasa. Kemudian ngadu domba orang an-namimah. Ngadu domba orang juga mulut ini. Urusan mulut ngadu domba itu. Kalau ngomong ke sana ditambah-tambahin, omongan harusnya lengkap dikurangin biar ada fitnah yang berkecamuk di antara mereka sehingga terjadi kegaduhan. Kakak dengan adik gak akur gara-gara tukang fitnah pengadu domba ini. Ustadz dengan ustadz gak akur gara-gara tukang fitnah ini. Ya kan? Pejabat dengan pejabat gak akur gara-gara tukang fitnah ini. Oh, partai dengan partai gak akur gara-gara tukang fitnah ini. Dan tentu pasti ada pengadu domba itu. Dulu di zamannya Nabi Muhammad ada pengadu domba namanya Abu Jahal. Mereka selalu mengadu domba antara umat Islam. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar diadu domba. Tapi karena Nabi Muhammad dengan Abu Bakar hatinya bagus, maka selamat. Ada juga di zamannya Nabi Musa, Fir'aun pengadu domba. Ada di zamannya Nabi Ibrahim, Namrud pengadu domba. Jadi setiap masa itu pasti ada pengadu dombanya. Maka hati-hati. Yang profesinya suka menjadi pengadu domba, memperkeruh suasana, para buzzer-buzzer nih. Buzzer-buzzer yang selalu menyudutkan orang-orang yang baik, yang jujur dimusuhi, tapi yang nggak benar ditemani, hati-hati. Iya kan? Fitnah sana sini media, buzzer, jelek-jelekin orang terus, hati-hati. Nerakamu sangat dalam. Walaupun kamu puasa, nggak diterima puasamu. Karena buzzer itu ciri khas dari pengadu domba. Pengadu domba itu apa? Nggak seneng ada orang akur. Ada kepentingan pribadi yang dicari, duit, fulus, ya kan? Ini hampir kayak anjing, jadi menggonggong gitu biar dapat duit. Makanya hati-hati orang yang kerjanya seperti itu, jelek-jelekin orang, hati-hati. Allah nggak tidur. Allah Maha tahu. Pada waktunya kita akan diadili nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah urusan mata. Jangan sampai kita dengan mata kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pastikan Ramadan kali ini Ramadan yang berkualitas dengan kita menjaga mulut kita, menjaga mata kita, dan menjaga anggota tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab.